Horas, 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 Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah hadir untuk membahas ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat jelata seperti kita, ya. Oke, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi ya tentang Kanjuruhan, ya, tragedi kemanusiaan ya yang terjadi pada 1 Oktober di 2022 di Malang, ya. Sebelumnya kita sudah membahas ya bagaimana gate atau pintu 13 ini ya dirobohkan ya, yang katanya sebelumnya sudah dijanjikan, disepakati untuk tidak dibongkar, ternyata dibongkar juga ya. Padahal itu adalah TKP kunci ya, sisa-sisa bukti yang bisa nanti dipakai untuk pengadilan selanjutnya, untuk keadilan bagi para keluarga korban yang jumlahnya 135 orang tewas ya, karena ditembakkannya gas air mata oleh 11 petugas atau kepolisian ya, petugas polisi ya ke arah tribun gitu ya. Padahal itu sudah melanggar aturan dari FIFA yang melarang penggunaan gas air mata ya, sudah dilarang pun oleh FIFA ya, karena pertandingan tersebut, liga tersebut resmi di bawah FIFA, maka dia harus tunduk oleh aturan FIFA ya, larang penggunaan gas air mata, tetapi tetap juga dibawa gitu. Dan temuan dari TGIPF juga sudah menemukan bahwa yang menyebabkan kematian massal tersebut ya, 135 tewas itu ya, adalah karena ditembakkannya gas air mata. Tetapi ya, pejabat-pejabat kepolisian ya, mulai dari Kapolda Jawa Timur, Kapolres Malang ya, itu tidak tidak malah dimintai tanggung jawabnya, padahal itu udah temuan TGIPF yang diketuai oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM ya, Pak Mahfud MD saat itu, dan tidak ditindaklanjuti sampai saat ini. Kemudian juga kita temuan dari Komnas Kontras ya, Komnas HAM atau Kontras itu, bahwa 3 jam 20 menit lebih ya durasi video itu dihapus ya, disengaja dihapus gitu loh. Sampai saat ini juga belum ada yang bertanggung jawab untuk dihapusnya ya, karena dihapusnya 3 jam lebih, itu hampir 3,5 jam lebih durasi video 3 jam, CCTV. 21 menit 54 detik temuan dari TGIPF. 1 menit temuan dari TGIPF juga ya, di lobi utama dan di parkir gitu. Bayangkan, itu sangat penting ya, scientific evidence malah dihapus, dan sampai saat ini tidak ada yang bertanggung jawab atas dihapusnya digital evidence tersebut ya. Ini adalah kasus rekayasa yang maha besar juga ya, sama seperti kasus KM50 ya, dibongkarnya rest area KM50 yang merupakan TKP kunci ya. Video CCTV katanya tidak terkirim ke server ya, yang diakui secara sepihak oleh Yoga Trianggoro ya, Direktur Operasional Jasa Marga Toll Road saat itu, tanpa backup data atau evidence ya, scientific evidence-nya. Jadi diterima saja oleh hakim ya. Jadi inilah ya rekayasa yang perlu kita ungkap dan harusnya ditindaklanjuti oleh Kementerian HAM sekarang yang dipimpin oleh kakak Natalius Pigai ya. Harus ini Pak, kedua kasus besar ini harus menjadi prioritas pada kementerian Anda gitu. Jangan minta anggaran 20 triliun tanpa ada prioritas apa nanti yang akan dilakukan, kasus-kasus apa yang akan ditangani dengan anggaran yang 20 triliun nanti tahun 2025 kalau direalisasikan. Kan harusnya ada roadmap ya kan, ada peta jalannya gitu. Apa prioritasnya ya? Saya rekomendasikan sebagai warga biasa ya, pembayar pajak ya, 2 kasus ini dulu utamakan Pak Natalius Pigai, karena banyak sekali kejanggalan ya, banyak sekali ya bau-bau rekayasa yang sangat kuat gitu. Terus untuk video kali ini kita akan bahas tentang temuan Kontras ya. Kontras itu bahwa polisi mengancam keluarga korban tragedi Kanjuruhan ini
ya, di mana keluarga tersebut mengajukan otopsi gitu ya. Jadi ada ancaman di situ. Inilah bau rekayasa semakin kuat, Pak Kakak Natalis Piga ya. Oke, kita dengarkan dulu ya apa detailnya lewat berita tersebut ya. Oke, lanjut. Diambil dari Kumparan News tanggal 18 Oktober 2022 dengan tajuk Kontras, polisi ancam keluarga korban tragedi Kanjuruhan yang ajukan otopsi. Salah satu keluarga korban tragedi Kanjuruhan yang mengajukan permohonan otopsi mengalami dugaan intimidasi dari pihak kepolisian. Pihak kepolisian lagi ya mengintimidasi. Sama seperti kasus Gamma ya. Jadi ada seorang wartawan juga bersama dengan Kapolrestabesnya itu Irwan Anwar itu datang ke keluarga korban Gamma itu ya di Semarang ya. Diduga mengintimidasi juga ya, mengikhlaskan kematian Gamma tersebut supaya tidak diusut lebih lanjut ya. Ini sama juga ini kasusnya. Oke, lanjut. Ia dipaksa dari pihak kepolisian untuk mencabut permohonan otopsi yang dijadwalkan pada Kamis 20 Oktober 2022. Pendamping hukum tim gabungan Aremania sekaligus Sekjen Federasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, Andi Irfan mengatakan, awalnya, salah satu keluarga korban mengajukan otopsi terhadap 2 anaknya yang meninggal akibat tragedi Kanjuruhan. Itu atas nama Mas D. Ayah dari 2 korban tadinya sudah bersedia dan membuat pernyataan kesediaan untuk otopsi atas 2 anaknya, ujar Andi saat dikonfirmasi Selasa 18 Oktober 2022. Andi mengungkapkan, usai pengajuan otopsi, D kemudian didatangi oleh sejumlah aparat polisi di rumahnya. Diduga, D didesak oleh aparat polisi untuk membatalkan surat permohonan otopsi. Meski D dan anggota keluarganya tak diancam dengan kekerasan, ia merasa terintimidasi oleh kedatangan polisi itu. Ternyata, setelah surat itu diketahui kepolisian, justru kemudian sejumlah personel polisi, pernyataan dari rumah beliau dan keluarga, itu menyatakan ada polisi Polres, Polda, Mabes Polri datang berhari-hari, ramai-ramai. Bayangkan ya, datang beramai-ramai, berhari-hari dari Polres ya, Malang, berarti Polda, Jawa Timur, Mabes Polri mendatangi ya, dan meminta untuk apa tadi dibilang stop ya, untuk membatalkan surat permohonan otopsi. Padahal otopsi ini merupakan salah satu scientific evidence juga yang sangat penting ya terjadinya tragedi kemanusiaan 135 tewas itu. Ini kok malah diminta untuk membatalkan ya otopsi itu. Aduh, parah, bener parah ini. Oke, lanjut. Pada intinya menyarankan Mas D untuk mencabut surat untuk otopsi. Walaupun tidak ada intimidasi yang mengarah ke kekerasan, kehadiran aparat polisi dengan jumlah lumayan banyak ke lokasi rumah itu menimbulkan keresahan dan kepanikan keluarga. Jadi meskipun tidak ada kekerasan, tetapi datangnya rame-rame dari Polres, Polda, dan Mabes Polri ya tentulah menciptakan situasi yang mengintimidasi ya siapapun itu ya. Siapapun itu akan merasa terintimidasi walaupun tidak dengan bahasa kekerasan. Oke, lanjut. Andi menjelaskan, pada saat polisi datang ke rumah D, ia diperintah oleh polisi untuk menulis surat pernyataan pembatalan otopsi. Hingga akhirnya D bersedia menuliskan surat itu. Akhirnya, kemarin siang, Mas D didikte untuk membuat surat pernyataan yang isinya membatalkan rencana otopsi. Padahal, beliaunya mau. Terus didesak oleh aparat keamanan di lapangan, terus keluarga merasa diintimidasi dan merasa nggak aman. Akhirnya pernyataan kesediaan itu dicabut. Karena datangnya beramai-ramai, Polres, Polda, Mabes Polri ya meminta pembatalan otopsi, akhirnya terintimidasilah keluarga tersebut ya walaupun tidak dengan kekerasan. Akhirnya dibuatlah surat untuk pencabutan kesediaan otopsi tersebut. Aduh, mafia. Oke, lanjut. Andi mendesak kepada pihak kepolisian untuk transparan proses otopsi yang akan dilaksanakan. Seharusnya polisi membuka siapa yang diotopsi benar atau tidak. Di kesempatan yang sama, orang tua korban D saat dikonfirmasi terkait intimidasi pembatalan permohonan otopsi, ia hanya menjawab,
agar baju korban yang menjadi bukti. Biar baju korban jadi buktinya dan azab Allah yang membalas, ujar D. Aduh, rakyat jelata selalu diintimidasi ya. Oke, lanjut. Sebelumnya, Polri bakal mengotopsi 2 jenazah yang meninggal saat tragedi yang terjadi pada Sabtu 1 Oktober usai pertandingan Arema versus Persebaya. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian mengatakan otopsi dilakukan pekan depan. Otopsi mungkin minggu depan, kata Andi kepada wartawan usai olah TKP di Stadion Kanjuruhan Malang, Jatim, Kamis 13 Oktober. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan dari polisi. Ya, memang nggak ada mungkin ya. Brigjen Andi Rian ini dirtipidum juga pada saat kasus KM50 ya, kalau nggak salah ya. Ya, kalau nggak salah atau jabatannya yang lain, tapi ada Andi namanya. Oke, saya lupa itu. Posisinya apa pada saat kasus KM50 ya. Oke, lanjut. Ini ke berita lain dari Detik.com Jatim yang dirilis Rabu 19 Oktober 2022 dengan tajuk Kontras sebut keluarga korban Kanjuruhan diintimidasi cabut pengajuan otopsi. Masih senada ya. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan Kontras mendapat laporan baru dari keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Kontras menyebut bahwa ada upaya intimidasi dari polisi terkait otopsi jenazah. Sekjen Federasi Kontras Andi Irfan mengatakan, keluarga korban tragedi Kanjuruhan mendapatkan intimidasi agar membatalkan pernyataan ketersediaan melakukan otopsi. Intimidasi itu dilakukan polisi dengan mendatangi rumah korban berulang kali. Nah, ternyata ramai-ramai dan berulang kali ya. Tadi disebut berita sebelumnya ramai-ramai Polres, Polda, Mabes Polri, dan di sini tambah lagi berulang kali ya. Terus, kami mendapatkan laporan keluarga korban yang setuju menjalani otopsi, didatangi personel kepolisian berseragam lengkap, membawa senjata. Nah, membawa senjata lagi ke keluarga korban loh. Ini, gak ada rasa ibanya, rasa simpati. Datang ramai-ramai, berseragam Polres, lengkap. Polda, Mabes Polri berseragam lengkap berulang kali lagi. Membawa senjata. Terus. Mereka meminta keluarga korban membatalkan pernyataan ketersediaan melakukan otopsi. Meski tidak ada ancaman verbal, ini tetap merupakan bentuk intimidasi secara persuasif. Ya menurut saya bukan persuasif lagi itu, ya. Intimidasi secara psikologis itu ya. Oke, lanjut. Andi menyampaikan bahwa korban tragedi Kanjuruhan yang diintimidasi berinisial DA. Pada tanggal 10 Oktober 2022 lalu, DA telah menyetujui pernyataan ketersediaan jenazah putrinya NDR dan NDA diotopsi untuk mengetahui penyebab kematian mereka. Sejak membuat pernyataan tersebut, kata Kontras, petugas kepolisian terus mendatangi rumah DA setiap hari. Setiap hari, terus. Tidak hanya petugas kepolisian, aparatur sipil negara (ASN) atau perangkat desa setempat juga mendatangi rumah DA. Kedatangan mereka dengan satu tujuan yang sama, yakni meminta agar DA membatalkan surat ketersediaan melakukan otopsi terhadap jenazah kedua putrinya yang menjadi korban tragedi Kanjuruhan. Jadi bukan hanya aparat kepolisian datang berulang kali, ya, Polres, Polda, Mabes Polri, ya, berseragam lengkap, membawa senjata. Aparatur sipil negara juga dilibatkan dan perangkat desa setempat untuk mengintervensi, meminta untuk membatalkan otopsi jenazah kedua putrinya DA ini ya. Terus lanjut. Setelah membuat surat pernyataan bersedia otopsi, besoknya kepolisian mulai datang dan mempertanyakan, kenapa mau otopsi? Ya sudah ikhlas saja. Kan yang sudah meninggal. Ya sudah, daripada jadi masalah, buat secara keseluruhan, kata Andi. Nah, kembali lagi ya. Jadi ini juga terjadi juga di keluarga Gama di Semarang ya. Ada seorang wartawan datang bersama dengan Kapolrestabes Semarang, Irwan Andi itu ya. Itu datang untuk mengatakan ikhlasin saja, sama ini bahasa-bahasa ikhlas ya, disuruh terpaksa untuk ikhlas gitu ya. Aduh, parah. Oke, lanjut.
Saat kepolisian datang, terkadang tidak bertemu langsung dengan DA karena aktivitasnya banyak di luar. Keluarga yang rumahnya berdekatan menerima kedatangan polisi dan mendapatkan permintaan sama, sehingga dari keluarga menekan DA untuk membatalkan. Karena keluarga besar ada tekanan dari kepolisian. Terus lanjut. Setelah mendapatkan kunjungan berulang kali dan tekanan dari keluarga, warga Kabupaten Malang itu memutuskan untuk membatalkan surat pernyataan ketersediaan otopsi pada Senin, 17 Oktober 2022. Kok ini terjadi di Republik ini yang katanya negara hukum dan demokrasi, justru otopsi itu merupakan salah satu kunci ya untuk mengetahui jelas perkaranya, malah ada aparat kepolisian, belum lagi aparat desa setempat, ASN juga. Aduh, parah ini negara ini, Bah. Parah. Oke, lanjut. Ini ada artikel tapi kontra dengan yang tadi ya. Saya ambil dari suara.com News, Kamis 20 Oktober 2022 dengan tajuk TGIPF bantah keluarga korban Kanjuruhan diintimidasi polisi saat batalkan otopsi. Kabar mengenai keluarga korban tewas tragedi Kanjuruhan yang diintimidasi polisi saat mengajukan otopsi turut ditelusuri Tim Gabungan Independen Pencari Fakta TGIPF. Berdasarkan penelusuran TGIPF, batalnya proses otopsi terhadap korban meninggal dalam tragedi Kanjuruhan dan dipastikan tidak ada intimidasi dari pihak kepolisian terhadap keluarga korban. Loh, kok berlawanan ya? Padahal tadi harusnya banyak yang menyaksikan tuh, karena kan pasti warga setempat tahu dong ya. Tetangga dan segala macam di daerah rumahnya DA ya tadi ya. Iya, DA. Nah, udah datang berulang kali, berhari-hari, berseragam lengkap, bersenjata lengkap, ya berhari-hari, ya, berulang kali ada ASN juga dan perangkat desa setempat. Kok bukan intervensi ya? Aneh juga TGIPF ini ya. Oke, lanjut. Bukan intervensi. Mungkin pada saat pembuatan konsep draft pembatalan, keluarga tidak paham sehingga ada anggota yang menuntun. Karena pembatalan itu juga hak keluarga, kata perwakilan TGIPF Armet Wijaya dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Kamis. Armet menjelaskan, TGIPF melakukan penelusuran mendatangi Devi Atok, ayah kandung korban meninggal tragedi Kanjuruhan, Natasha 18 tahun dan Naila 13 tahun di Desa Krebet, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Rabu 19 Oktober 2022. Itu ya. Jadi itulah keterangan yang berbeda ya. Menurut kontras tadi ya, datang berhari-hari, berulang kali, bersenjata lengkap, ya berseragam lengkap, dari Polres Malang, Polda Jawa Timur, terus Mabes Polri dan ASN dan aparat perangkat desa setempat juga terlibat untuk meminta mengikhlaskan kematian kedua putrinya ya, Devi Atok ini. Tetapi malah dibantah sendiri oleh TGIPF. Makanya video sebelumnya saya pikir ini temuan TGIPF ini tidak juga ditindaklanjuti ya. Udah begitu pun kok menjadi kontraproduktif ya. Mengatakan alasannya sangat tidak masuk akal TGIPF ini. Bukan intervensi. Mungkin pada saat pembuatan konsep draft pembatalan, keluarga tidak paham sehingga ada anggota yang menuntun. Karena pembatalan itu juga kok gitu? Kok mesti didatangi gitu loh. Pertanyaannya kan itu. Kenapa harus didatangi beramai-ramai, berseragam lengkap, bersenjata lengkap, melibatkan ASN dan perangkat desa di sini loh. Apanya ya? Aneh ini TGIPF ini ya. Bukan untuk menelusuri kebenaran yang sejati, kebenaran yang hakiki untuk para korban ini, keluarga korban mencari keadilan, tapi malah membantah. Ya bagaimana nggak mengintervensi kalau datangnya beramai-ramai? Secara psikologis pun, kalau melihat polisi bersenjata lengkap, jangan-jangan sampai bawa tank mungkin. Kita nggak tahu. Bersenjata lengkap, berseragam lengkap. Apa tujuannya kalau nggak mengintimidasi secara psikologis ya? Ini aneh nih TGIPF ini. Armet Wijaya.
Aduh, parah, parah. Oke ya, kita akan lanjutkan membahas tentang Kanjuruhan ya, untuk menyuarakan kembali ya agar Kementerian HAM yang sekarang sudah mandiri, yang keluar dari Menteri Hukum dan HAM ya dulunya, sekarang sudah kementerian yang mandiri ya. Artinya apa? Ketika kalian di Kementerian HAM sudah mandiri, maka kalian bisa prioritas pada isu-isu penegakan HAM yang besar ya, ketidakadilan dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang besar, terutama ini yang dua ini, KM 50 dan Kanjuruhan. Prioritaskan itu ya, sebelum kalian membuat permintaan 20 triliun. Kami ingin tahu ya, anggaran 20 triliun yang kalian minta itu ya, Kakak Natulus Pigai, apa program besarnya, roadmap-nya apa terhadap dua kasus ini ya. Kami tunggu, jangan cuma 20 triliun. Oke, mungkin rakyat bersedia memberikan 20 triliun kepada kementerian Anda ya, dari pajak dan keringat kami sebagai rakyat pembayar pajak. Tetapi roadmap-nya apa untuk kedua kasus ini? Ya, kami tunggu Kakak Natulus Pigai ya. Oke, sekian dulu dari kami, Baligi Academy di tepian dan Toba yang indah. Horas!